Ya, kita lanjutkan diskusi Bang Maman. Jadi tadi 4 hal ya. Akankah juga jadi koalisi keempat tadi? Artinya KIB ini bagaimana nasibnya? Sampai hari ini kita bagus komunikasi dengan Bagus PAN. tuh Nih, gimana contoh nih? gini, kita juga kan punya opsi. Maka saya bilang kita punya banyak opsi, Mbak. Dalam politik ini kita nggak bisa hanya sekedar satu opsi. Dengan PAN kita punya salah satu opsi. Pak Prabowo, Pak Erlangga Presiden, Pak Julhas Wakil Presiden. Ya kalau memang ternyata sekarang teman-teman dari PAN mau mengendorse Pak Erick Thohir, ya kita bicarakan kembali kan gitu. Semua opsi terbuka. Bahkan saya melihatnya juga emang ada pasti juga kalau misalnya kita gabung sama Mas Anies Presiden, Pak Erlangga Wakil Presiden, belum tentu. Bisa aja yang presidennya Pak Erlangga, wakil presidennya Pak Anies. Terus tadi teman-temannya udah melempar wacana bahwa ada situasi Demokrat juga sudah memberikan ultimatum. Ini yang tadi saya bilang Mbak, semuanya masih sangat dinamis. Kita ingat dari pelajaran terakhir, opini publik itu wakil presidennya Pak Jokowi waktu itu udah Mahfud MD. Tiba-tiba berubah Pak Kiai Ma'ruf. Terus Pak Prabowo juga begitu. Wakil presidennya di ujung-ujung terakhir kita juga nggak pernah nyangka Sandiaga Uno gitu. Jadi maksud saya selalu ingin bilang kepada teman-teman, kepada publik ya. Saya yakin di sini, tapi saya dari Golkar kita melihatnya dalam 4 hal itu. Ingat 4 itu sesuai dengan nomor urut partai kami. Tapi tadi nyinggung soal Demokrat, Bang Jansen memang hari ini kami ramai mendengar Demokrat kabarnya akan mengultimatum jika koalisi perubahan untuk persatuan ini belum menentukan cawapresnya siapa, Bang Jansen. Kita ingin tahu kejelasan seperti apa. Ini pernyataan dari Andi Arief, sahabat Anda. Begini Andro, walaupun saya banyak tahu ya terkait pertemuan-pertemuan di koalisi perubahan, termasuk bahkan ada dan berada di situ, seperti kemarin Mas Anies ke Pacitan, terakhir bertemu Pak SB begitu. Sesungguhnya menjelaskan soal koalisi ini tidak segampang yang publik itu ingin dengarkan, begitulah dia. Kapan, seperti pertanyaan kamu, siapa cawapresnya dan lain-lain begitu. Yang kedua ya, karena di luar sana kemudian atas pernyataan Ketua Bapilu kami Bang Andi Arief memunculkan banyak tafsir. Mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Karena ini kan terkait soal perasaan puluhan juta orang di luar sana juga yang memang hari ini ingin mendukung koalisi perubahan ini. Jadi untuk teman-teman semua di luar sana, khususnya ya para relawan dan pendukung koalisi perubahan, yang pertama ya, yang pertama Partai Demokrat ya itu konsisten masih berada di koalisi perubahan. Itu dia. Walaupun ya sebagaimana ya batas waktunya nih ada nih kayaknya nih. Walaupun sebagaimana ya publik lihat ada cukup banyak ya elit-elit partai politik yang datang ke Cikias ataupun ke Pacitan begitu, berjumpa dengan Ketua Majelis Tinggi kami Pak SB maupun Mas AHY. Nah, tetapi itu sedikit pun tidak menggoyahkan posisi kami ya. Partai Demokrat konsisten sampai per hari ini berada di koalisi perubahan. Itu dulu dia. Jadi jangan ada keraguan di luar sana. Itu. Jadi ya, relawan seluruhnya tetap Juli solid. Belum tahu ya Juli kapan. Itu. Yang kedua, ada juga tafsir di luar sana karena Andi Arief ya menggunakan diksi evaluasi dianggap itu ancaman, bukan? Itu. Ini bentuk sayang kami kepada koalisi ini. Ini bentuk sayang kami. Jadi kalau istilah kami itu time is money begitu. Jadi jangan sampai Bang Mardhani kita ini karena di luar kekuasaan begitu kan tidak semampu grup sana. Sudahlah kita ini tidak punya banyak uang, banyak modal, waktu kita buang-buang lagi. Itu. Jadi evaluasi itu maknanya adalah ya koalisi perubahan ini kan ingin menang. Nah, sehingga kemudian untuk menang itu kan harus ada jalan ilmiah. Faktanya per hari ini memang survei Mas Anies itu nomor 3. Itu. Kalau kemudian soal pasangan ini baru nanti kami tentukan di bulan Oktober, ya pemeriksaan kesehatan November baru dia running begitu, yang 70 hari itu terlalu pendek. Itu makanya di tengah kita dalam tanda kutip ya kurang logistik ini jangan juga sampai waktu kita buang-buang. Ya, ini dia. Kalau di sana terserahlah. Itu. Ini kan urusan keluarga koalisi perubahan. Jadi pada sisi itu
Jadi pada sisi itu dia. Jadi dengan capresnya sudah jelas, cawapresnya sudah jelas, keputusan sudah diambil, 3 partai ini tadi bisa melakukan konsolidasi kami ini. Jadi sikap Jadi Demokrat tidak akan lagi- pasti, Bang Jansen, sikap jadi- Demokrat akan pasti kalau diumumkan cawapresnya dari Partai Demokrat, bukan Ini dari soal yang lain. cara gerak. Ini soal cara gerak itu loh. Sehingga kemudian 3 partai ini kami tidak lagi bergerak sendiri-sendiri. Oke. Tapi sudah terkonsolidasi begitu menjadi satu gerakan yang sama. Bisa dibayangkan, Demokrat hari ini punya hampir 2.000 anggota DPR, Nasdem juga begitu, PKS. Jadi kalau 3 ini ya sudah punya calon presiden dan wakil presidennya, misalnya lah di bulan Juni atau di bulan Juli besok, ini terintegrasi berarti ada 5.000 anggota DPR di seluruh Indonesia ini. Jadi bayangan kami ini kan jalan ilmiah. Itu berarti kalau hari ini misalnya survei itu menempatkan jagoan kami Mas Anies begitu di posisi 3, gapnya itu bisa kami kejar begitulah dia sampai nanti kemudian pemilihan di bulan Februari. Jadi jangan kemudian dimaknai ini Demokrat mengancam, Demokrat ingin keluar dari koalisi, tidak. Itu. Koalisi perubahan ini Demokrat, Nasdem dan PKS ya itulah pendirinya begitu. Oke, solid hingga saat ini. Bulan depan gimana? Begini bedanya koalisi kami, mohon maaf dengan teman-teman koalisi yang lain begitu. Walaupun tidak elok kami mengomentari koalisi yang lain begitu. Kalau kami ini sejak awal ini sudah diikat, kami punya piagamnya. Oke. Jadi ini bukan jenis koalisi yang 1-2 minggu sekali bubar. Bulan depan ganti kawan lagi enggak? Jadi koalisi kami bertiga ini adalah koalisi ya yang sejak awal itu dijahit bukan dengan emosional. Atau misalnya ada tekanan dari pihak lain. Partai Demokrat sejak awal mendorong kemandirian imparsialitas partai politik. Oke. Karena konstitusi mengatur soal pencapresan itu kewenangan parpol. Tapi AHY legowo Jadi kalau koalisi ini tidak masuk dibentuk radar atas dasar cawapres. itu. AHY akan legowo kalau tidak masuk radar cawapresnya Anies Baswedan. Begini, ini penting juga kami jelaskan di publik begitu. Partai Demokrat tidak pernah ya mendorong Mas AHY untuk menjadi calon wakil presiden Mas Anies Baswedan. Tetapi ketika nanti calon wakil presiden Mas Anies ditentukan, sampaikan siapa orangnya. Itu. Sekali lagi, politik elektoral ini kan bisa ini pakai kajian ilmiah hari ini begitu. Memang ada nama lain lagi yang lebih bagus dari Mas AHY untuk kemudian jadi calon Hari wakil ini presiden. Bang Kemarin Presiden dia PKS Anies. Bang. Kan Hari begitu ini dia. Presiden PKS menyodorkan nama Menko Polhukam Yang- Mahfud MD Bang. Jadi cawapresnya Anies Baswedan. Demokrat tersinggung nggak Apa tuh? dengan nama yang disodorkan oleh Koalisi PKS? kita ini koalisi perubahan begitu dia. Jadi kalau saya ditanya selaku kader Partai Demokrat begitu, yang paling merepresentasikan hari ini wajah perubahan di Indonesia ini ya, di luar Mas Anies adalah Mas AHY itu. Jadi kalaupun kemudian kita harus mengambil calon wakil presiden untuk mendampingi Mas Anies, ya, kalau memang ada orang yang elektabilitasnya pun pantas untuk mendampingi beliau, bisa mendongkrak, punya pasukan yang lengkap lagi begitu. Wajahnya juga wajah perubahan. Itu. Apa yang salah? Itu dia. Kalau kemudian misalnya ada partai-partai lain seperti teman-teman PKS, Nasdem menawarkan nama-nama yang lain, Ya. enggak ada masalah. Kita masukkan ke kantong begitu, kemudian mari kita ukur. Itu dia. Sudah diukur belum? Sudah diobrolin belum itu kemarin? Di dalam ini kami solid. Itu. Pertanyaan klien tadinya yang seakan-akan menunjukkan koalisi perubahan ini tidak solid begitu. Butuh kejelasan Bang, namanya wanita gitu loh Bang. Satu-satunya wanita Nggak loh Bang di forum kita nih bisa Bang. digantung, nggak bisa digantung Bang. Mas Itu, Eko kayaknya yang lebih ngerti soal wanita nih kayaknya. Mas Eko. Itu makanya melalui acara ini biar terang benderang kemudian di publik begitu ya. Oke. Evaluasi itu maknanya adalah ya untuk kebaikan Baik. koalisi perubahan ini begitu dia. Siap. Jadi kita harus menempuh jalan ilmiah untuk Oke. memenangkan kontestasi ini. Itu. Oke. Dan jalan ilmiahnya adalah lebih cepat kemudian capres dan cawapresnya itu kita deklarasikan, maka kerja kader, relawan begitu bisa maksimal. Jadi tidak ada lagi keraguan bagi publik di luar sana juga. Jalan apa tidak koalisi perubahan.